Halo Rek, jadi kali ini aku akan melakukan pendakian ke Puncak Bidadari dan Putuk Gragal. Ini aku sudah tiba di area parkiran, kemudian menuju ke pos pendakian. Sesampainya di pos, aku langsung mengisi biodata untuk SIMAXI dengan biaya 15.000 per orang. Untuk tarif parkirnya itu 10.000 per motor. Nanti kalian diberi invoice tiket masuk dan juga peta pendakian. Di pos ini ada tempat cas-casan, kemudian musola, dan juga ada toilet. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini hari Sabtu 16 Desember 2023. Ini aku akan melakukan pendakian ke Putuk Gragal dan nanti juga akan ke Puncak Bidadari. Ini start trekking di jam 8.51 menit. Nah, untuk trekking di awalnya itu seperti ini ya. Masih landai, kemudian di samping kanan itu ada aliran air. Di kiri ini ada jurang dengan view yang lumayan bagus. Nanti untuk videonya aku akan update lagi ya. Nah, untuk trek awalnya itu masih enak seperti ini, banyak bonusnya. Ini sangat landai. Nah, untuk SIMAXI di Putuk Gragal atau Puncak Bidadari ini sekarang itu 15.000, kemudian parkir motornya itu 10.000. Jadi totalnya per orang dengan satu motor itu 25.000. Sekarang hari Sabtu, tadi itu sempat banyak juga yang tektok. Ini aku melakukan pendakian tektok sendiri ya. Karena ini sudah memasuki musim penghujan, jadi untuk cuaca saat ini itu tadi sempat cerah. Tapi ini trekking baru sebentar sudah mulai mendung. Semoga nanti nggak kehujanan ya, tapi kayaknya nanti siang bakalan hujan. Dari base camp jalurnya itu sangat jelas dengan lumayan lebar juga, terus landai. Nah, ini belok kiri. Nah, tepat di jam 8.59 menit ini sudah sampai di pertigaan antara Coban Cakung sama Putuk Gragal. Jadi dari base camp ke sini itu hanya membutuhkan sekitar 10 menit. Kalau lurus ini ke bawah itu ke air terjun Coban Cakung. Kemudian kalau belok kanan ke arah Puncak Putuk Gragal. Ini kita ambil kanan. Sekarang di jam 9:02. Nah, jalurnya masih sama, tetap landai dengan sisi aliran air dan sisi kiri jurang. Nah, di depan sana nanti kita akan bertemu dengan jalur berupa jembatan yang terbuat dari bambu. Kemudian di depannya lagi nanti ada jembatan lagi melewati sungai. Nah, ini kita sudah melewati jembatan yang terbuat dari bambu. Nah, di bawah sini tuh sebenarnya aliran air, dibuat trekking seperti ini. Ini di jam 9.06 menit kita sudah sampai di jembatan. Jadi dari base camp ke sini itu sekitar 15-an menit. Ini perang sungai, kemudian ini ada jembatan bambu. Ini kalau debit airnya tinggi, airnya itu bisa mengalir ke sana.
dari jembatan bambu nanti ke atas sana, kemudian ke kanan sedikit itu udah sampai di pos 1 Watu Ceper. Nanjak sedikit. Nah, di depan sana itu sudah sampai di Watu Ceper. Ini di jam 9:07. Sebelumnya ini aku nggak gitu bisa banyak bicara, jadi kalau ada kekurangan mohon maaf ya. Bingung mau menjelaskan apa lagi ya. Nah, naik dikit itu di sana itu sudah pos 1 Watu Ceper. Di jam 9:08 ini sudah sampai di pos 1 Watu Ceper. Jadi sekitar 20 menitan dari base camp ke sini. Lanjut dari pos 1, untuk jalurnya itu sedikit menanjak, tapi nggak begitu terlalu. Untuk jalurnya berupa tanah. Ini aku lihat. Nanjak ke sana lurus, kemudian nanti ada belok ke kanan. Kalau lurus itu bukan jalur pendakian. Dari pos 1 nanti lurus, ada pertigaan ini, belok ke kanan. Ada pohon besar, kemudian tikungan belok kiri, nanjak ke sana, nanti lewat ada hutan bambu. Jalurnya udah mulai nanjak gini. Ini kalau hujan pasti licin karena treknya itu tanah liat. Dari tikungan kedua setelah pos 1 Watu Ceper, barusan jalurnya itu menanjak, jadi lumayan ngos-ngosan. Ini tadi dari bawah sana ke sini, terus lanjut ke sana. Kemudian ada akar-akar juga, kalian tetap hati-hati soalnya gampang tersandung atau nyangkut di kaki. Nah, di depan ini sudah melewati hutan bambu. Ini nah, di samping kiriku ini juga ada pohon yang besar. Pohon apa ini ya? Lanjut trekking, jalurnya menyempit, nggak begitu lebar kayak tadi. Nah, ini sepertinya akan sedikit lagi sampai di pos 2 Tanjakan Opo. Ini di jam 9:18. Lumayan, ini aku berapa minggu ya nggak naik gunung.
jalurnya berubah menjadi tanjakan lagi. Kalau di kamera ini nggak begitu kelihatan nanjaknya ya. Kalau di sebenarnya itu ini lumayan nanjak. Sini banyak suara-suara binatang apa itu nggak tahu. Kemudian terdengar juga aliran air. Tepat di jam 9.21 menit akhirnya sudah sampai di pos 2 tanjakan Opo. Jadi estimasi dari base camp ke pos 2 ini sekitar 30 menit. Ini sudah sampai di pos 2. Nah, di sini tuh ada 2 jalur, ke kanan sama ke kiri. Untuk ke kanan itu jalurnya lebih menanjak, kemudian yang kiri ini lebih landai. Ini aku coba jalur kanan saja, soalnya selama ini aku nggak pernah lewat ke jalur yang kanan ini. Jalur yang kanan ini disediakan tali, jadi kita juga bisa pegangan ketika naik. Ini kalau turun hujan pasti sangat licin. Kemiringannya hampir 45 derajat. Ini jadi aku kembali teringat di tahun lalu itu aku pernah terpleset di daerah sini. Jadi ketika hujan terus banyak air, ketika turun dari atas ini aku sempat terpleset di sini. Ini jalur yang kanan, kemudian yang kiri. Lanjut ke atas. Ketika kalian lewat sini, kalian bisa pegangan akar-akar agar nggak kepleset. Sudah melewati tanjakan Opo, jadi memang sangat curam seperti ini. Di jam 9.29 menit ini kita sudah sampai di pos 3 Hutan Genjret. Jadi dari base camp sampai ke sini itu sekitar 40 menit. Ini aku lumayan ngos-ngosan. Nah, di pos 3 ada shelter, bisa kalian buat istirahat. Di sebelah kiri juga ada percabangan. Kalau ke kiri ini bukan jalur pendakian. Kalau ke puncak ini ambil arah kanan. Ini kita nggak istirahat ya, lanjut jalan aja. Dari pos 3 Hutan Genjret untuk trekkingnya sedikit landai, kemudian jalan sedikit di depan sana itu akan kembali bertemu dengan tanjakan. Kalau di dalam kamera memang nggak begitu terlihat tanjakan ya, padahal ini sebenarnya tanjakannya cukup curam. Setelah melewati tanjakan, ini tadi dari sana, kemudian di depan ini treknya berubah landai lagi. Cukup ngos-ngosan dari bawah. Lumayan. Untuk cuacanya ini mulai mendung lagi. Jalur juga ada pipa air. Nah, depan ini jalurnya landai. Bentar lagi ini tiba di pertigaan. Kalau ke kanan itu
ke pos 4. Kalau ke kiri itu jalur alternatif ke puncak atau langsung ke puncak Bidadari. Depan ini aku mau minum dulu. Sebentar. Dari bawah sana nanti ikuti aja jalur setapak ini, jalurnya jelas. Setelah melewati tanjakan sedikit, ini jalurnya berupa landai lagi dengan sekeliling pohon yang lumayan kecil. Ini di jam 9.41, jadi 10 menitan dari pos 3 tadi udah nyampe di sini. Di depan ini sudah mulai terbuka vegetasinya. Ini di jam 9.43. Akhirnya udah sampai di pertigaan. Ini kalau ke kanan itu pos 4 atau puncak, ke kiri puncak Bidadari. Ini kita ambil arah kiri aja, soalnya belum pernah. Biasanya tuh aku lewat pos 4. Dari pertigaan antara pos 4 atau menuju ke puncak Bidadari itu jalurnya landai. Kalian lihat aja patokan oren seperti ini. Ini ada buah apa ya? Ada yang tahu? Bisa dimakan apa enggak? Dari pertigaan tadi aku masih belum menemukan tanjakan, jadi masih sangat landai. Sekitar sini untuk vegetasinya juga terdapat pohon-pohon besar seperti ini. Ini ada penanda jalan juga. Di jam 9.50 udah sampai di pertigaan. Kalau lurus itu bukan jalur pendakian. Kalau ke puncak ambil arah ke kanan. Ini ada percabangan. Kalau ke kanan puncak Iwasin, kalau ke kiri puncak Bidadari. Coba langsung aja. Untuk jalur menuju ke puncak Bidadari itu sepertinya melipir ke kiri. Dari percabangan tadi ambil ke kiri, melewati jalur ya sedikit tanjakan tapi enggak terlalu. Di jam 9.59 menit, jadi sudah sekitar 1 jam 10 menitan berjalan dari base camp. Udah sampai di area mana ini ya? Lewat sungai. Ini kalau hujan deras pasti
ada air yang mengalir. Tuh, jalur air. Udah sampai di area camp Cemoro 1. Tempatnya cukup rimbun buat area camp. Sepertinya memang belum ada yang pernah camp di sini. Lanjut, ikuti arah, berarti ambil kiri. Lumayan cepet sih daripada biasanya ini. Dulu waktu pertama kali aku ke Putuk Gragal itu memakan waktu hampir 3 jaman lebih bahkan. Kalau sekarang ini kayaknya lebih singkat. Nah, ini di jalur aku menemukan beri hutan. Biasanya ini bisa dimakan. Nih. Coba aku makan ya. Bismillah. Rasanya seger tapi nggak manis sih. Di jam 10.05 ini kita akan lewati tanjakan lagi ke sana sampai ke sana. Lanjut aja. Soalnya di bulan Desember ini kalau siang itu biasanya akan turun hujan. Mumpung ini masih pagi, jadi nanti sampai ke bawah insya Allah masih terang. Melewati ke sini. Di sana juga ada jalur tapi sepertinya bukan ke puncak. Tanjakan lagi. Tapi ini tergolong cepat sih daripada biasanya. Ini baru jam 1 jaman udah sampai di sini. Nanti aku update lagi ya. Ketemu pertigaan lagi. Kalau lurus itu jalan buntu, kemudian ke puncak itu arah ke kiri. Tapi di sebelah kanan ini terlihat puncak. Sepertinya ya memang itu sih puncak bidadarinya. Coba aku zoom. Nah, itu kan kelihatan bendera. Kayaknya itu. Jadi kita melipir ke kiri ke sana, kemudian ke sana sampai puncak sana. Sekarang jam 10.15 menit. Untuk jalurnya landai. Lumayan bonus. Nya sudah mulai terbuka. Kemudian ikuti arah panah ini ke kanan. Nah, ini kita seperti melewati lorong. Melewati lorong-lorong. Jalurnya berubah rimbun lagi. Sepertinya ini hutan lumut.
Kalau di gunung itu walaupun kabut, tapi pemandangannya itu dengan vibes yang berbeda. Ini aku tunjukkan ke kalian. Kabut-kabut tipis seperti ini menambah kesan eksotis di gunung. Kalau kalian lebih suka kabut begini apa lebih suka cerah? Di jam 10.27 akhirnya udah kelihatan puncaknya. Nah, kalau itu puncak Bidadari, kalau sebelah sana itu ternyata puncak Putuk Gragal. Ini di jam 10.28 menit. Jadi estimasi dari base camp hingga ke puncak Bidadari itu sekitar 1 jam 40 menitan. Yang ngecat akhir ya. Di jam 10.55 ini aku sudah turun dari puncak Bidadari. Ini aku menuju ke puncak Putuk Gragal. Untuk lokasi dari puncak Bidadari dan Putuk Gragal itu ternyata berdekatan. Nah, jadi kalau di sana itu puncak Putuk Gragal, kalau puncak Bidadari itu sebelah sana. Jadi kalau dari puncak Bidadari ke Putuk Gragal itu lewat sini, melipir ke sini sampai ke sini, ada jalur ke sana, kemudian melipir ke kanan sampai sana puncak Putuk Gragal. Di jam 10.58 ini aku OTW ke puncak Putuk Gragal. Jadi tadi itu habis dari sana, dari puncak Bidadari, ini sedang perjalanan menuju ke puncak Putuk Gragal. Jadi sekalian aja ya, dari puncak Bidadari kalau kalian kesini sekalian aja berkunjung ke puncak Putuk Gragal. Naiknya dari puncak Bidadari, nanti turunnya langsung ke puncak Putuk Gragal. Nanti bertemu di persimpangan arah pertigaan. Kalau ke kanan ke pos 4, kalau ke kiri ke puncak Bidadari yang tadi. Di jam 11 lebih 9 menit ini aku ngerekamnya pakai tripod yang aku panjangkan biar kalian bisa lihat juga pemandangan di sekitar sini. Untuk jalur dari puncak Bidadari menuju Putuk Gragal itu seperti ini, berupa alang-alang, lumayan tinggi tapi masih aman, jalurnya jelas, kemudian juga tersedia penunjuk arah. Kalau kalian kesini lihat penunjuk arah sama ikuti aja jalur setapak, nanti kalian pasti aman insya Allah. Untuk cuaca sekarang terpantau mendung dengan kabut, jadi walaupun ini vegetasinya terbuka nggak terasa panas. Nanti aku update lagi ketika sudah sampai di Putuk Gragal ya. Udah kelihatan di situ sih. Udah.
Jadi itu udah kelihatan puncak Putuk Gragal. Selamat siang, ini aku mau closing aja untuk konten pendakian ke puncak Bidadari dan Putuk Gragal kali ini. Aku cukupkan sampai di sini. Untuk total estimasi dari base camp hingga ke puncak Bidadari itu, aku tadi itu menempuh waktu sekitar 1 jam 40 menitan. Kemudian dari puncak Bidadari lanjut ke puncak Putuk Gragal itu sekitar 10-15 menit. Jadi untuk total estimasi waktu itu tergantung dari fisik kalian masing-masing ya. Itu untuk estimasinya saja. Untuk konten kali ini aku cukupkan sampai di sini. Jangan lupa like, comment, and share. Jika kalian suka dengan konten pendakianku kali ini, bisa kalian subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.